Lambat. Ya pemirsa, apakah kesaksian 4 Menteri Kabinet Presiden Jokowi sudah cukup menjawab polemik bansos dalam penyelenggaraan Pilpres 2024? Kita akan membahasnya lebih dalam sore ini bersama tim kuasa hukum Anies Mohaimin Refli Harun, tim kuasa hukum Prabowo Gibran Fahri Bahmid, dan tim hukum Ganjar Mahfud Firman Jaya Daeli, serta pengamat politik Nyarwi Ahmad. Namun nampaknya Bang Refli nanti bergabung bersama kami, masih kami coba untuk hubungi. Saya mungkin selamat sore dulu. Assalamualaikum, selamat sore abang-abang. Selamat sore Mas. Ya, Selamat sore. Ya, dengan Herjuno di studio. Saya mungkin ke 03 dulu, ke Bang Firman. Sebagai pihak yang dalam petitumnya meminta Cawapres 02 didiskualifikasi karena kecurangan TSM. Apakah keterangan 4 menteri sore hari ini sudah cukup menjelaskan dugaan ini? Silakan Bang. Ada dua hal yang berkaitan dengan soal basis permohonan kami prinsipal 03, yaitu Pak Ganjar Pak Mahfud. Yang pertama adalah memang terjadi pelanggaran TSM terstruktur, sistematif dan masif. Yang itu salah satu ditandai dengan adanya politisasi dan personalisasi anggaran keuangan negara, dalam ini bansos. Yang kedua berkaitan dengan persyaratan pasangan calon 02 dalam kaitan dengan kualifikasi, dan kita mohonkan dalam petitum untuk mendiskualifikasi. Dari keterangan saksi ahli dan saksi fakta yang kami hadirkan, tentu itu bisa menjadi catatan bagi hakim mahkamah untuk menilai dan memutus nantinya. Dan tentu juga berkaitan dengan kehadiran para menteri, pejabat negara yang punya otoritas dalam kaitan dengan misalnya penggunaan dan penggelontoran bantuan sosial ini, tentu itu menjadi catatan bagi Mahkamah Konstitusi. Tapi kami berpendapat bahwa Mahkamah telah membuka peluang bagi penegakan hukum demokrasi dan penguatan konstitusi dengan adanya keberanian, kemauan yang kuat untuk menghadirkan menteri, walaupun pensaksi ahli dan pensaksi fakta, tapi pemberi keterangan. Tapi meskipun hanya pemberi keterangan, itu sangat bagus dalam rangka untuk membuka perspektif bagi masing-masing pihak, bagi masyarakat bangsa dan negara, bahwa keterangan itu dibutuhkan. Meskipun penjelasan keterangan dari para menteri itu tadi sangat normatif, sangat dasar. Jadi jikalau ditanyakan apakah ini bisa menjelaskan soal apa yang menjadi permohonan dan sekaligus petitum kita, apa yang menjadi posita, tentu tidak bisa menjawab, karena persoalannya bukan pada tingkat kebijakan. Baik. Kalau pada tingkat undang-undang tidak masalah, pada tingkat misalnya pelindungan sosial tidak ada masalah, pada tingkat misalnya ketemu diskusi dengan DPR tidak ada masalah, tapi implementasinya menjadi problematik. Pelaksanaannya, penyelenggaraannya, pembagiannya, pengaturannya. Di situ ada ruang-ruang yang tidak bisa terkontrol dan tidak dijelaskan oleh para menteri tadi. Jadi kita tahu betul tentu menteri terikat dengan kode etik kepada pimpinan pemerintahan. Kalaupun mereka tahu, kalaupun ada mereka temui, tentu mereka tidak menyampaikan apa adanya secara terbuka. Apalagi ada batas waktu, dan juga para tim hukum dari para pihak semua juga tidak diberikan peluang untuk menanyakan. Tapi paling tidak ada perspektif awal lah, ada pandangan, dan itu dinilai oleh mahkamah. Baik, jadi ada paling tidak, walaupun tadi tidak mendetail, tapi ada perspektif yang bisa menjadi bahan pertimbangan ya, Bang Firman ya. Ya. Oke, saya ke Bang Fahri Bahmid. Bang, kalau dari Anda sendiri, dari tim hukum Prabowo Gibran, melihat kehadiran 4 menteri ini, apakah ini semakin menguatkan atau malah tadi punya perspektif baru? Bagaimana Anda melihatnya, Bang Fahri? Iya, saya setuju dengan Bang Firman tadi ya, bahwa kehadiran menteri ini kan sangat positif. Kami juga dari pihak terkait jujur sangat berkepentingan dengan kehadiran menteri. Ya, supaya apa? Supaya menjadi clear, menjadi terang, kebijakan-kebijakan pemerintahan itu seperti apa yang mereka ambil, basisnya seperti apa, dan kemana arahnya, orientasinya apa. Itu semua kan kita berkepentingan dengan itu. Karena kita juga tidak mau kemenangan ini selalu adanya insinuasi dari berbagai pihak. Itu kita tidak mau, karena tidak menguntungkan sebenarnya. Kita juga tidak mau kemenangan ini legitimasi yang begini tinggi, dirusak dengan hal-hal yang tidak clear, misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan, karena mau atau suka atau tidak suka itu sudah dibunyikan dalam argumentasi pemohon tentunya. Kalau sudah menjadi argumentasi pemohon, dia sudah dimuatkan dalam posita permohonan, itu sudah menjadi dokumen publik, karena semua orang sudah akses di situ. Dengan demikian
kami puas atau tidak harus mengikuti irama itu untuk membuktikan seterang-terangnya agar semuanya menjadi clear. Jadi kalau ada banyak pihak mengatakan bahwa kita tidak berkepentingan atau merasa keberatan dengan hadirnya para menteri, enggak. Kita sangat setuju supaya semuanya menjadi clear. Itu poin pertama kita ya. Baik. Nah, itu saya sejalan dengan pendapatnya Bang Firman tadi. Ini merupakan sebuah terobosan penting. Mahkamah bisa menerabas itu dan bisa menghadirkan pejabat negara untuk mengklarifikasi hal-hal yang barangkali membutuhkan kejelasan dan penerangan tentunya seperti itu ya. Jangan sampai ada sesuatu yang ditutupi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan kami ikuti persidangan sampai dengan selesai. Makanya saya baru masuk hotel nih, karena tadi baru tinggalkan ruang gedung Mahkamah Konstitusi. Tadi 4 menteri tadi dihadirkan itu dalam rangka menjawab posita yang ada pada permohonan pemohon baik 03 maupun 01 ya. Nah, mulai dari misalnya kebijakan, bagaimana kebijakan penganggaran itu? Bagaimana sampai misalnya apalagi namanya pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh hakim tadi itu adalah bagian dari melanjutkan apa yang dirumuskan dalam permohonan atau posita permohonan teman-teman dari 01 maupun 03 tentunya. Di antaranya seperti ini misalkan. Kebijakan itu didasarkan pada apa? Yang pertama kan El Nino ya. Okay. Persoalan dasar kebijakannya itu adanya satu keadaan, adanya satu situasi yang memang sangat tidak bisa dikendalikan oleh perangkat-perangkat biasa, tidak bisa dimitigasi dengan cara yang normal, sehingga harus membutuhkan pendekatan siapa yang berwenang untuk mendeklarasikan adanya El Nino itu. Tadi terungkap bahwa dari pihak BMKG sama BRIN, ya kan? Itu jelas. Jadi pijakan pemerintah itu tidak direkayasa, tidak ada artifisial katakanlah seperti itu. Yang kedua, pertanyaannya adalah kenapa bansos itu diguyur pada tahun anggaran awal-awal tahun anggaran. Sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan tadi panjang lebar. Itu bahkan usulan atau proposal itu diusulkan bukan saya Januari, tapi sebenarnya dari tahun 2023 di bulan September itu proposal itu sudah diajukan untuk misalnya persoalan apalagi namanya itu automatic adjustment Adjustment ya. Nah. Ya, itu sudah diusulkan dari 2023. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang ujuk-ujuk harus direkayasa seperti itu. Itu terbantahkan semua. Kemudian perangkat hukum, kerangka hukum apa yang dipakai? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya, baik dari Undang-Undang 19 2023 tentang APBN, postur APBN-nya seperti apa sampai dengan aturan implementasi dengan peraturan Menteri Keuangan. Itu terjawab semua. Yang ketiga misalnya tentang bansos yang dibagi oleh presiden itu bansos atau apa gitu. Itu sudah dijelaskan tadi bahwa itu anggaran presiden. Anggaran presiden itu melekat dengan protokol presiden. Jadi bukan misalnya karena itu leading sektornya ada pada Kementerian Sosial lalu diambil oleh presiden lalu presiden bagi sendiri. Itu terbantahkan semua. Dasar hukum apa yang misalnya mengatur tentang anggaran presiden harus dikeluarkan seperti itu. Tadi sudah dijelaskan bahwa misalnya itu diatur dengan peraturan Menteri Sekretaris Negara dan seterusnya. Jadi semua itu terukur dan semua asumsi itu terjawab semua. Jadi kami sangat berkepentingan dengan itu. Makanya ya saya kira kami berpendapat bahwa semuanya sudah clear, sudah terang, tidak ada lagi ditutupi, semuanya sudah menjadi terbuka. Gitu. Ya, dengan kata lain bahwa keterangan yang diberikan para 4 menteri ini, Bang Faria, Anda tadi menjawab banyak keraguan publik dan juga pemohon. Iya. Ya. Oke. Baik. Dan saya ke Bang Nyarwi. Bang Nyarwi. Ya. Oke, ini menarik bagaimana kita bicara MK hari ini dan sejarah yang menghadirkan pejabat terkait apakah ini, kalau kita bicara sebuah terobosan bahwa gugatan PHPU ini nggak bicara soal perolehan suara, namun lebih dari itu. Bagaimana Anda melihat kehadiran 4 menteri hari ini, Bang Nyarwi? Ya, overall ini kemajuan luar biasa di MK ya, Bung Juno. Karena pertama ya, memperlebar isu lah istilahnya. Contoh misalkan mengakomodasi tuntutan 01, 03 itu. Ya, soal mengecek soal bansos dan lain-lain, kemudian sampai mengundang menteri, itu kan pertama kali juga dalam sejarah saya kira. Jadi ini juga bagus ya, artinya meningkatkan saya kira ya keterbukaan sekaligus kredibilitas proses konstitusional dan tuntutan yang terkait dengan proses demokrasi elektoral tempat kita pemilu ini. Nah itu satu. Terus yang kedua, saya kira juga saya juga menyimak ya dalam proses persidangan itu dari media. Saya kira prosesnya juga cukup bagus ya. Artinya dari pimpinan maupun dari para hakim MK
itu juga punya memberikan ruang kayak yang tadi itu kan memang diundang oleh MK untuk dimintai keterangan ya. Dan pertanyaannya itu juga beberapa pertanyaan tajam itu Bung Herjuno. Oke. Yang misalnya Liv gitu ya Pak Azra, terus yang lain tuh pertanyaan tajam untuk para menteri-menteri juga itu. Walaupun memang mungkin ada yang menganggap saya kira ya jawaban dari para menteri itu normatif gitu. Tapi itu saya kira wajar karena memang menteri di situ posisinya sebagai pembantu presiden. Walaupun kalau kita lihat tadi ada guyonan dari Pak Erlangga juga. Yang jelas Pak itu bungkusnya bansos nggak ada yang warnanya kuning katanya kan gitu. Apa ditanya nggak dijawab lagi. Artinya itu sebenarnya untuk sebuah persidangan ya ada guyonan itu biasanya terlalu luas ya, terlalu terbuka. Tapi biasanya nggak ada yang seperti itu gitu. Tapi karena yang hadir juga politisi, saya kira itu juga menjadi di tengah sidang yang panjang itu, saya kira juga hal yang wajar. Tapi intinya kalau saya sendiri Bung Herjuno ya, saya mungkin dalam pandangan yang agak skeptis ya. Bahwa MK akan mungkin ini berbeda dengan tadi yang disampaikan Pak Firman ya. Mengabulkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, tadi misalnya apa yang disampaikan para menteri ya untuk keterangan yang diasumsikan misalnya bahwa bansos itu katakanlah di sana ya ada semacam apa ya seperti yang dinarasikan itu di keterangan para menteri itu terlalu normatif kecuali nanti hakim MK itu katakanlah menemukan sendiri data-data misalnya dari persuratan atau apapun keputusan atau apapun yang itu memungkinkan apa istilahnya justifikasinya ke arah yang selama ini dituntut seperti itu atau dinarasikan seperti itu di apa istilahnya tesisnya itu disampaikan seperti itu di tuntutan 03 misalnya seperti itu. Jadi kalau saya lihat ya, tapi intinya kalau kita simak ya, Hakim MK ini sudah luar biasa terbuka dan akomodatif gitu. Ya tadi kan misalnya tadi pagi ada diskusi juga di antara teman-teman. Kira-kira ini yang bertanya itu hanya sekedar katakanlah Hakim MK saja atau dari apa istilahnya pihak yang mengajukan maupun terkait gitu punya kesempatan untuk mendalami misalnya gitu. Nah kan kita kan pasti waktu nggak cukup dan itu kan juga hanya apa yang Hakim MK kan gitu karena yang mengundang kan juga dari MK kan gitu. Jadi tapi apapun itu saya kira ini juga bagian dari proses kemajuan kita ketika ada tuntutan-tuntutan yang katakanlah mengasumsikan ini kan bicara proses ya. Kemudian berturut pada hasil. Nah kalau ini juga ini sama dengan yang kemarin saya lihat ya. Kalau misalnya ya walaupun kalau kita lihat kan putusan MK itu arahnya ke putusan hasil ya. Kalau seandainya proses diangkat pun itu kalau misalnya ditunjukkan ada konversi proses itu menuju ini loh outcome-nya ini hasilnya gitu sampai level empirik misalnya per wilayah, per dapil, per seterusnya. Nah itu mungkin jauh lebih kuat ya. Tapi saya lihat kalau saya simak juga belum sampai ke sana ya Bung Herjuno ya. Jadi makanya saya punya pandangan ya. Ini berdasarkan kondisi objektif yang terjadi. Misalnya saya melihat dari proses yang terjadi ya. Itu saya sendiri agak skeptis. Moga-moga saja tidak seperti itu ya Pak Firman. Tetapi itu pandangan saya kira-kira gitu. Baik, saya ke Bang Firman bahwa ya ada yang optimis, ada yang skeptis. Ini kan wajar ya, namanya kita berpendapat. Tapi kalau dari sudut pandang Anda Bang Firman bahwa ketika dihadirkan tadi Anda menyebutkan bahwa memang hal-hal yang diungkapkan juga normatif sebenarnya, tidak terlalu detail. Apakah ada poin tertentu atau part tertentu yang Anda lihat tadi bahwa kesaksian dari 4 menteri ini nantinya bisa menguatkan tuntutan dari 01 dan 03 sendiri? Ya, Tentu pada dasarnya Hakim Mahkamah memiliki banyak sumber informasi dan keterangan ya. Baik dari saksi ahli, saksi fakta dari pemohon 1 dan pemohon 03, dan juga tentu dari yang disampaikan para menteri tadi dan di KPP. Nah untuk itu maka kalau kita melihat posisi dan narasi yang dibangun oleh para menteri selalu berputar pada narasi yang makro, yang sangat normatif, tidak mau menyentuh pada hal yang bersifat implementatif. Sebab kami menangkap itu ada ruang-ruang yang bisa dikejar oleh Hakim Mahkamah. Apalagi juga ini tidak diberikan ruang bagi tim hukum dari masing-masing pihak terkait termohon dan para pihak pemohon. Untuk itu maka tentu ada berbagai sumber yang menjadi pegangan dari Hakim Mahkamah, yaitu dokumen bukti, keterangan ahli, keterangan saksi yang disampaikan, yang dihadirkan oleh para pemohon. Dan kami menangkap ada kemajuan dari Hakim Mahkamah. Pada dasarnya mereka memiliki
keluasan, kematangan dan kedewasaan dan kedalaman ilmu dan gagasan. Mereka tahu persis bahwa ini sangat normatif. Tentu nanti mereka kembangkan ini dalam penilaian-penilaian dan pertimbangan-pertimbangan dalam permusyawaratan. Contoh ya, soal misalnya dikatakan bahwa sejak September sudah dipercakapkan, iya, kita tidak mempersoalkan itu. Kemudian juga bahwa memang ada perlindungan terhadap masyarakat, iya. Tetapi para menteri tidak pernah menyentuh pada tingkat implementasi, sebab itu menjadi persoalan serius. Nah, misalnya begini, ada perkembangan misalnya dari saksi ahli yang kita hadirkan bahwa dampak El Nino itu sebenarnya sudah menurun. Kemudian jikalau dikatakan bahwa di luar negeri juga ada itu, persoalannya di luar negeri itu tidak ada pemilihan umum. Jadi tidak ada relasi, tidak ada hubungan. Yang ketiga, sebetulnya juga inflasi kita terkendali 3%. Kemudian juga angka kemiskinan mulai menurun pada sekitar bulan-bulan, minggu-minggu, hari-hari berkaitan dengan pemilu. Oleh karena itu, maka kenapa harus digelontorkan sampai 496 triliun? Dan jikalau digabung dengan apa yang diambil dari berbagai kementerian dan lembaga yang lebih 50 triliun, maka menjadi persoalan. Jadi tidak ada connecting dalam pengertian bahwa ada situasi kondisi, kemudian juga dengan jumlah yang signifikan. Belum lagi kita kalau berbicara soal struktur keluarga yang menjadi sasaran bansos. Di mana provinsinya, kabupaten kotanya, kecamatannya, kelurahannya, desa, lingkungan, keluarga yang menerima, yang berhak menerima. Siapa yang membagi? Bung Herjun mungkin belum tahu ya, ketika bansos dibagi melalui saksi yang kita hadirkan, ada juga saksi yang kita harapkan tapi tidak hadir karena diintimidasi. Ada yang mendampingi dari aparat. Nah, aparat itu dengan pesan etik moral bahwa ini berkaitan dengan dukungan terhadap pasangan tertentu. Belum lagi sejumlah pejabat kepala daerah. Firman, sayang ya kalau... Jadi misalnya Pak... Iya, sayang kalau tadi Bang Firman tidak diperbolehkan. Berarti kalaupun diperbolehkan bertanya, mungkin pertanyaan ini akan dipertanyakan juga kepada Menteri. Misalnya ada kesempatan seperti itu. Iya, tentu kita pertanyakan, kita ungkapkan dengan posisi menghormati Menteri sebagai pemberi keterangan, tapi dalam rangka untuk menggali, mengembangkan keadilan dan kebenaran, maka tentu kita pertanyakan sedalam-dalamnya kepada Menteri kalau diperkenankan oleh Hakim Mahkamah. Sesungguhnya baru jikalau satu orang saja diberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengungkapkan. Paling tidak ada aspirasi yang berkembang, tidak sekedar aspirasi dari para pihak, tapi juga aspirasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat bangsa Indonesia. Itu seperti pandangan kami. Jadi pada tingkat pelaksanaan, pada tingkat pembagian itu yang menjadi persoalan. Jadi belum lagi bukan hanya soal Pak Presidennya, tapi kan ada ekosistem. Ada atmosfer yang dibangun bahwa bantuan ini identik dengan Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden kebetulan memiliki putra yang sedang menjadi calon wakil presiden. Ini terkonfirmasi misalnya dalam bentuk kampanyenya Zulkifli Hasan menjadi perdagangan. Dan sejumlah juga pejabat yang lain. Nah, ini yang kita persoalkan. Belum lagi soal jumlah, kemudian soal sasaran pada datanya. Siapa lembaga yang punya otoritas yang memiliki data itu. Jadi apakah di provinsi A, di kecamatan B, di kabupaten T, itu yang tidak tertata. Dan memang sengaja itu dalam rangka untuk mensasar apa yang menjadi kelompok-kelompok politik dalam rangka untuk mencapai simpati politik dalam rangka pelaksanaan Pilpres ini. Jadi ada dukungan secara elektoral kepada pasangan tertentu. Di situ persoalannya bukan pada tingkat makro kebijakannya, pelaksanaannya, penyelenggaraannya, dan pembagiannya. Anda yakin ya Bang Firman bahwa hakim bisa melihat frame-nya lebih besar lagi dari sekedar tadi? Pasti, kita yakin kepada hakim pasti mengembangkan dalam penilaian dan permusyawaratan nanti. Dan ini tadi memang dengan fasilitas yang tidak semua orang bisa bertanya, hanya hakim yang tentunya bisa mempertanyakan. Yakin ini. Dan percayalah, tidak mungkin menteri mengungkapkan apa adanya secara jujur dan terbuka. Karena mereka menjaga kode etik, karena mereka staf pembantu presiden. Pasti pada dasarnya tidak akan mengungkapkan. Jadi jikalau dikatakan bahwa tidak terbantahkan, bagaimana terbantahkan jikalau ruang waktu terbatas. Bang Fahri, kode etik yang diprogram menjadi tinggi. Tapi kita bersyukur, berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan oleh mahkamah kepada kita semua dan kepada menteri kita untuk menjelaskan. Poinnya. Saya ke Bang Fahri. Bang Fahri, bahwa ada anggapan dari Bang Firman bahwa ya hakim tentunya akan melihat ini lebih luas lagi, bigger frame seperti itu. Anda punya tanggapan soal ini? Iya, itu sudah menjadi pengetahuan ya, apalagi kami orang yang selalu setiap saat di pengadilan dan memberikan analisis. Hakim tentunya bisa melihat jauh daripada itu ya. Tetapi juga hakim kan terikat dengan sistem atau metode
apalagi namanya kaidah pembuktian. Boleh saja hakim sekarang ini kan hakim diperhadapkan dengan dua pilihan. Hakim ini mau judicialization activism atau judicial restraint kan begitu. Kemarin sudah kita debatkan masalah paradigma itu. Sekarang semua bahan sudah ada di depan hakim ya. Segala upaya maksimal dari berbagai pihak dari 01, 03, pihak terkait, KPU, pemberi keterangan, Bawaslu semua sudah optimal. Semua bahan-bahan dasar ya untuk kepentingan pembuktian. Kepentingan material untuk hakim harus membangun dan menganalisis perkara ini dengan menjatuhkan putusan seperti apa itu semuanya sudah optimal. Bahkan kami tadi diakomodasi lagi dengan satu kesempatan terakhir untuk masing-masing pihak mengajukan semacam konklusi, semacam kesimpulan. Kesimpulan itu nanti kami akan masukkan pada tanggal 16 April pukul 16 sore gitu. Jadi hakim memberikan kesempatan walaupun sebenarnya tidak diatur dalam hukum acara ya, dalam peraturan MK itu tidak mengenal kesimpulan. Tapi bahkan hakim dengan kebijaksanaan yang tinggi memberikan kesempatan lagi kepada para pihak untuk memasukkan kesimpulan. Jadi hal-hal yang belum tercover pada pembuktian kemarin bisa dimasukkan dalam kesimpulan. Sampai sejauh itu. Jadi dengan demikian, karena peradilan ini sudah dijalankan dengan cara yang sangat berimbang gitu ya, dengan cara yang istilahnya semua pihak diperlakukan dengan cara yang sama. Baik. Ya, kesempatan yang sama, seluas-luasnya. Sekarang saatnya kita kembali kepada bagaimana kebijaksanaan hakim untuk membuat putusan ya dengan mengambil satu kesimpulan bagaimana melahirkan keadilan yang bisa diterima oleh semua pihak. Harapan kami satu, Bang. Oke. Bahwa semua pihak punya kepentingan telah diakomodasi ya, menginginkan untuk pejabat ini dipanggil, diminta keterangan dan segala macam. Kami juga punya satu harapan, punya satu ekspektasi bahwa kelak nanti pada tanggal 22 April itu ketika hakim menjatuhkan putusan, maka semua pihak jangan ribut, harus menerima apa adanya bahwa inilah ya konsekuensi dari sistem negara hukum kita. Ya, kita sudah berkontestasi dengan cara yang fair, beracara di Mahkamah Konstitusi juga dengan cara yang audi et alteram partem, istilahnya istilah hukumnya seperti itu. Semua pihak dikasih kesempatan untuk membuktikan masing-masing punya standing positionnya. Sekarang kita terima apapun yang diputuskan oleh MK agar kita menjadi dewasa dalam berdemokrasi. Baik, seperti itu. Bang Fahri. Bang Nyarwi singkat saja, waktunya sangat terbatas ya, karena tiga-tiganya punya argumen dan kesempatan yang sama. Kalau kita lihat tadi, optimis, pesimis, dan tadi ingin agar nanti apapun putusannya dihormati bersama. Apa yang bisa kita ambil dari hari ini, Bang Nyarwi? Ya, begini, saya tidak bicara dari aspek hukum ya, saya dari basis keilmuan saya komunikasi. Baik. Ini kan sebenarnya kalau kita bicara, ini kan konstruksi narasi, dan narasi yang harus diuji dengan data dan fakta. Kira-kira gitu ya, Bung Herjuno. Nah, tentu apa yang kita lihat di persidangan yang disampaikan saksi ahli, saksi fakta dan seterusnya, atau mungkin dokumen-dokumen lain yang juga ditelusuri oleh hakim mahkamah misalnya, itu semua menjadi bahan untuk mereka berpikir dan menguji sendiri. Saya kira itu yang nantinya, nah tentu apa yang kita lihat di persidangan ini istilahnya itu tidak bisa 100% ya mencerminkan kira-kira gitu arah dari katakanlah putusan dari para hakim yang ikut ya. Tentu di sini ya, paling enggak tadi misalnya ada 8-9 hakim misalnya, tentu mereka juga punya pandangan-pandangan dan penafsiran. Jadi saya kira kita tentu masih terus menyimak proses ini, dan yang kita lakukan, yang kita simak, saya kira ya Juno ya itu menunggu hasil kira-kira gitu. Baik. Dan kita ikuti saja gitu, karena saya kira selama itu udah bagus kok proses yang terjadi di MK, dan masyarakat juga bisa ikut belajar gitu. Tentu yang kita harapkan ya ada semacam argumentasi seandainya nanti itu lebih meyakinkan gitu ya dengan data maupun fakta, sehingga keberpihakan itu keberpihakan mahkamah itu pada keadilan, bukan dianggap keberpihakan pada salah satu pasangan, kira-kira gitu, Bung Herjuno. Baik, terima kasih sekali Bang Nyarwi, Bang Fahri, Bang Firman atas waktunya. Sehat-sehat, jalannya masih agak panjang ya. Bung Fahri, Endurance-nya tetap dijaga. Terima kasih semuanya. Ya, makasih Mas.